kembali Allah pertemukan kita di pagi hari ini dalam amalan yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, kajian ilmu. Kita niatkan mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pagi hari ini materi kita surat Al-Baqarah ayat 196, yaitu dimulai dari firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang mana di dalam ayat ini nanti akan dijelaskan salah satunya adalah dalil tentang diniatkannya umrah, sedangkan diwajibkannya haji itu ada di dalam surat Ali Imran awal juz 4, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini tentang diniatkannya umrah, baik itu nanti ini dikatakan sunnah atau umrah wajib. Baik, kita bahas ayat-ayat atau kalimat-kalimat penting, syarhul kalimat, dimulai dari wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalimat atim, itmam, menyempurnakan umrah. Di sini agar menyempurnakannya bagaimana? Ayyuhrima bima minal miqat, artinya sudah mulai ihram dari miqat, artinya miqat makani. Artinya dia harus menyempurnakan rukun-rukunnya, baik rukun haji atau umrah, wa wajibatuhuma, wajibnya, wajib haji dan umrah. Maka tahu mana rukun haji, mana rukun umrah. Rukun haji apa saja? Ihram. Kemudian tawaf. Kemudian wukuf. Seseorang ihram itu dia niat, ya, mulai masuk dalam manasik, itu hukumnya adalah rukun dan tidak boleh tidak. Kemudian seseorang juga tawaf. Ini juga menjadi rukun. Ada yang namanya wukuf di Arafah untuk haji, itu yang membedakan antara umrah. Sedangkan umrah hanya 3, yaitu ihram, tawaf, dan sa'i. Sedangkan yang ada kewajiban, ada yang sunnah. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika hal tersebut ditinggalkan. Maka kalau rukun ditinggalkan, maka seperti wukuf, orang nggak ngerti, nggak wukuf atau wukuf di luar batasan Arafah, kharijah hudud Arafah, maka tidak sah, maka tetap harus disempurnakan, tapi hajinya
tidak sah ketika rukun tersebut tidak diberikan. Tapi ini kalimat wa'atja wal umrah lillah. Jadi harus menyempurnakan apapun yang terjadi nanti. Tidak bisa bagaimana, itu nanti akan dijelaskan dalam ayat ini. Kemudian ada kalimat lillah. Ini semua ibadah, tapi di sini lebih ditekankan lagi. Ayyukhlis fihi haji wal umrah lillahi ta'ala. Artinya kita harus mengikhlaskan hanya karena Allah dalam melaksanakan syariat haji dan umrah. Karena memang banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam haji atau umrah. Mungkin seseorang hanya sekali seumur hidup, walaupun punya uang, belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji, apalagi di masa-masa pandemi COVID seperti ini yang tidak jelas. Yang tidak jelas kapan dibukanya. Maka ini menjadi ujian tersendiri bagi siapapun yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut. Nah, kita kembali ke sini. Kenapa di sini ditekankan ada kalimat tersendiri lillah? Karena sekali lagi memang ini dilaksanakan tidak setiap waktu. Ya. Umrah pun harus perjalanan tersendiri. Walaupun sepanjang tahun bisa dilaksanakan. Haji ada mikot zamannya, ada waktunya. Itu pun bagi orang yang baik mampu secara finansial, secara kesehatan, ataupun secara keamanannya. Dan di banyak yang terjerumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ini karena dulu ketika saya itu membuat sebuah bimbingan manasik haji dan umrah. Nah, di situ ada bagian-bagian yang mungkin dijelaskan. Pada waktu itu saya menjelaskan bagian makna tauhid dari talbiyah itu. Kemudian untuk apa? Menyampaikan kepada, karena memang banyak sekali pergi ke Baitullah yang mencari bagaimana supaya aman, ya, supaya nanti selamat. Macam-macam ternyata caranya. Dan saya kira itu tidak jauh beda bagi orang yang tidak ikut taklim yang benar. Dan coba kita sampaikan di dalam surah itu ada ayat bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebentar saya baca dulu ya supaya lebih jelas. Menjelaskan tidak boleh masuk Masjidil Haram dalam keadaan syirik. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun
fala yaqrabul masjida al-harama ba'da 'amihim hadha. Orang musyrik itu cara maknanya badannya mungkin bisa dibersihkan, tapi secara jiwanya maknanya adalah najis. Maka janganlah itu Masjidil Haram, artinya sudah tidak boleh lagi orang yang berbuat syirik. Maka berhala kan dibersihkan semua pada waktu Nabi SAW melaksanakan haji wada, sudah tidak ada satu berhala pun. Nah, berawal dari sini coba sampaikan ke jamaah bahwasanya di antara adalah jamaah haji itu suka membawa, ya kalau bahasa vulgar kasarnya jimat lah, bawa gembolan, bawa macam-macam. Sampai saya abadikan beberapa yang mereka itu waktu ada sekarung lebih dikumpulkan, itu ada sekarung lebih, ada yang bawa kecil, ada tulisan-tulisan di kertas, semuanya tujuannya pengennya baik, cuman caranya salah. Ya. Tujuannya supaya selamat, cuman selamatnya minta kepada selain Allah, dan ini jelas sebuah kesyirikan. Dan coba kita berikan satu contoh di dalam salah satu jimat atau raja atau yang mereka jadikan sebuah pegangan, itu kita sering tertipu, dan di situ disebutkan, ada yang tulis kalau kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Maka di situ tulis sal badran, artinya kita ada orang-orang yang meninggal di Badar. Ada yang parah lagi, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Di situ la ilaha Muhammad. Rasulullah enggak kan, Muhammad tidak punya kan gitu. La ilaha Muhammad. Coba bagaimana ingin menyesal dengan tulisan Arab, mungkin orang yang nggak belajar, tahunya ini kan tulisan Arab, gitu ya. Dan ini banyak sekali ikhwas sekalian. Maka ketika dijelaskan wa atimmul hajja wal umrata lillah, ya, tadi keluar sedikit dari itu. Ini sekali lagi bagi yang tidak belajar kajian kadang-kadang masih banyak. Maka kalau kita ketemu bisa mengingatkan bahwasanya betul-betul lillah, jangan sampai dikotori. Coba kalau seperti itu, apa yang diharapkan? Maka nanti pelaksanaan ibadah haji dan umrahnya juga kalau dasarnya seperti itu, maka diingatkan semua. Nanti wukuf cukup sebenarnya, yang penting di Arafah cukup. Harus naik, ada tugu putih, tapi tiap ada musim jadi hitam, semuanya bawa pulpen semua, tanda tangan di situ supaya jadi saksi katanya. Nah, akhirnya cara-cara seperti itu kita dapati, kita lihat. Ya, karena tugas ya menerjemahkan, sampaikan yang disampaikan oleh masyarakat, tapi itu terus disampaikan. Ya. Artinya para syekh di sana ketika Ustaz menjadi petugas itu jalan mendekati, dan memang tujuannya untuk mengingatkan, tapi tidak ada menjadikannya itu askar gitu ya, turunnya, tapi hanya mengingatkan kalau
Kalau saya tugasnya menerjemahkan seperti itu. Kita kembali ke ayat tadi. Wa ammul hajja wal umrata lillah. Fa in usirtum. Kalimat al-ihsar, hasr, itu maksudnya apabila seseorang yang akan melaksanakan haji atau umrah setelah dia ihram, maka dia wajib menyempurnakan. Jadi ketika hajjan atau umratan dan sebagainya, maka itu sudah harus menyempurnakan seperti Anda ketika dalam Allahu Akbar. Sudah takbiratul ihram, boleh dibatalkan kecuali ada yang memaksa. Begitu juga umrah. Jadi sudah main-main lagi ketika seseorang berniat melaksanakan ibadah, harus sempurnakan. Nah, pada kalimat berikutnya in uhsir, kalau ternyata tidak melanjutkan dan itu sudah pada jadi Indonesia ya sudah ihram ya, ihram sampai tidak bisa ya karena memang mungkin bisa. Nah, itu termasuk ihsar artinya tidak kan mungkin yang bisa di sini imma bi'awin, mungkin ada masalah keamanan, yaitu adanya musuh yang menghalangi masuk Mekah. Sudah Mekah tapi nggak bisa masuk. Au maradun syadid, atau penyakit yang amat sangat, baik itu penyakit itu diri pribadi atau pandemi seperti sekarang ini. Tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ya, fa in uhsirtum. Nah, bagi yang tidak mensyaratkan, idza lam yashtarit anhu ihramahu, ini bagi yang tidak mensyaratkan ihramnya, apa yang harus dilakukan? Dan ada juga yang mensyaratkan dalam ihramnya. Amma idza ishtarata biqaulihi inda ihrami, ketika ihram dia ada yang mensyaratkan mahalli haitsu habastani fa innahu yatahallal, maka kalau dia mensyaratkan maka dia kemudian menghalalkan dirinya, segera mencukur, dan artinya sudah tidak bisa melanjutkan dan dia tidak membayar apapun. Tapi kalau tidak mensyaratkan, apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti akan dibahas di dalam ayat ini. Kita lanjutkan beberapa kalimat. Famastaisara minal hadyi. Nah, bagi yang tidak bisa melanjutkan famastaisara minal hadyi, maka yang harus dilakukan fal wajib ala man uhsir, orang yang terhalangi tidak bisa melanjutkan dan tidak mensyaratkan tadi,
Ya, artinya tidak bicara mahalli haitsu habastani, artinya tidak ditambah itu, maka kewajibannya adalah ma tayassara minal hadi, maka dia harus menyembelih yang dia bisa melakukan hal tersebut, entah itu kambing, entah itu sapi atau unta. Kita lanjutkan, famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Faman kana minkum marid wala tahliqu ru'usakum. Kemudian larangan untuk mencukur kepala atau mencukur rambut dari ihramnya sampai disembelih hadiyunya. Maka apabila telah disembelih hadiyunya, dia boleh mencukur kepalanya. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fafidyah. Kalimat fafidyah, kalimat fidyah dalam haji ini bisa memilih antara puasa, sedekah, atau menyembelih nusuk, artinya kambing, sapi atau unta. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Kemudian kalimat berikutnya, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, ay faman ahrama bi umrah, artinya dia ihram dengan niat umrah dulu fi asyuril haji, artinya di bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji bulan apa aja? 1 Syawal, mulai Syawal ya, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Artinya di awal Syawal sudah boleh seseorang masuk niat untuk melaksanakan ibadah haji dengan dimulai ihram ya, dengan haji tamattu atau umrah dulu. Ihram dengan niat umrah di bulan haji. Wa tahallal, artinya setelah umrah ya, seperti jamaah Indonesia itu hampir semuanya menggunakan haji tamattu, artinya umrah kemudian dia tahallul, bebas dari syarat-syarat orang ihram, kemudian pakaian biasa ya seperti biasa sampai nanti datang tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian dia niat untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya menunggu sampai bulan haji. Bisa saja orang dari awal sudah ihram kemudian menunggu. Nah, ini seperti itu ya. Wa tahallal wa baqiya fi Makkah, artinya kemudian dia tinggal di Makkah. Tapi kalau keluar lagi ya sudah beda lagi. Dan tinggal di Mekah yantadzirul hajj, menunggu dilaksanakan ibadah haji. Wa hajja fi'lan, dan dia memang niat haji, betul-betul niat haji. Fal wajib ma tayassara minal haji, maka dia harus menyembelih hadiyu, dan ini boleh dia makan dari hadiyu tersebut ya. Anda datang ke tempat penyembelihan, kemudian mau nyembelih sendiri boleh, atau disembelihkan kemudian minta bagian dimakan, itu diperbolehkan. Ini beberapa kalimat penting. Kemudian kalimat yang lainnya, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Kalimat faman lam yajid artinya masih ada lanjutannya dengan sebelumnya. Faman tamatta'a bil umrah, artinya barang siapa yang haji dengan haji tamattu dan dia tidak mendapatkan hadyu, artinya untuk disembelih, entah karena nggak punya duit atau memang yang dibeli tidak ada. Tapi kalau sekarang insya Allah mudah sekali. Li ajzihi anhu, karena dia tidak mampu, fal wajib siyamu 10 ayyam, maka dia wajib puasa 10 hari. 3 ayyam fi Makkah, artinya 3 hari
di Mekah. Dan ini bedanya antara orang yang melaksanakan ibadah haji dengan tidak. Kalau orang tidak melaksanakan ibadah haji nggak boleh puasa di hari-hari tasyrik. Tapi kalau orang yang melaksanakan ibadah haji mulai tanggal 11 sudah langsung puasa. Ya, langsung puasa, maka di sela-sela dia mabit di Mina itu langsung puasa. Sehingga ketika pulang sudah selesai. Bagaimana mau puasa di tanah suci kalau ada yang setelah mabit kemudian langsung tawaf wada atau yang selanjutnya sampai selesai langsung pulang, maka tidak ditunda. Biasanya kalau orang yang punya masalah seperti ini dianjurkan untuk segera melaksanakan puasanya ketika dia di Mina. Wa sab'atin fi baladihi, dan 7 harinya di negerinya, di kampungnya. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Ini bagi siapa gitu ya. Dzalika itu semuanya artinya diwajibkan, baik itu hadyu, puasa ketika tidak mampu, maka ini dikhususkan li ghairi ahlil haram. Artinya bukan penduduk Mekah, bukan penduduk tanah suci. Adapun penduduk Mekah dan sekitarnya yang mereka merupakan ahlul haram, fala yajibu alaihim syai'in tamatta'u. Artinya kalau ada orang Mekah kemudian hajinya tamattu di sini, maka dia tidak ada kewajiban seperti yang dijelaskan di dalam ayat ini. Karena dikatakan dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Itu ayat yang atau kalimat terakhir. Kemudian maknanya daripada ayat ini, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebenarnya perintah kepada semuanya, tapi syarat untuk bisa melaksanakan haji harus beriman. Untuk apa? Perintah Allah ayyutimmul hajja wal umrata, agar mau menyempurnakan haji dan umrahnya lillah, karena Allah. Jadi kalau sudah niat ikhram betul-betul di situ lillah, sudah dibuang urusan-urusan dunianya semua bukan nggak boleh, tapi ketika pelaksanaan itu harus betul-betul lillah. Kalau sudah lillah, apa yang harus dilakukan? Ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Fayatu biha alal wajhil matlub, maka dia harus melaksanakan semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia hanya ingin memang dalam haji dan umrahnya Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin yang lain. Ini diingatkan di awal. Sehingga nanti kalau pulang mau dipanggil Pak Haji, mau dipanggil Bu Haji, mau tidak dipanggil, tidak ada yang ucapin selamat, itu tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya ini sudah di awal sudah tidak benar, nanti pulang nggak dipanggil Pak Haji, tidak dipanggil Bu Haji, ada perasaan nggak enak, ini saya sudah haji kenapa nggak dipanggil? Nah itu untuk mendapatkan apa? Karena memang haji yang mabrur itu balasannya tidak ada yang lebih hebat dari balasan-balasan yang Allah berikan, kecuali itu semuanya surga al-jannah. Ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Jadi haji yang mabrur itu balasnya tidak ada yang pantas kecuali kata Allah al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada
orang-orang yang beriman, wa yukhbiruhum annahum idza uhsiru falam yatamakkanu min itmamnya, kalau tidak lagi mampu menyempurnakan ibadah tersebut, fal wajib, maka yang diwajibkan adalah dia menyembelih apa yang mudah bagi mereka. Ada kambing-kambing, ada sapi-sapi, ada unta-unta. Fa idza dzabahu au naharu, apabila mereka sudah menyembelih, kalau menyembelih berarti kambing atau sapi, au naharu atau nahar. Nahar itu ya nama lain untuk menyembelih, tapi khusus unta. Kalau nyembelih kan dekat leher atas, tapi kalau nahar di bawah, dia pakai pisau kecil udah bisa. Tapi orang-orang tertentu harus faham cara nahar. Hallu min ikhrami, maka mereka boleh halal dari ihramnya. Dengan cara apa halalnya? Bihalqi sya'rin, dengan cara mencukur rambutnya. Halqi sya'ri ru'usim au taqsiri, atau merapikan. Hanya dua, cukur gundul atau dirapikan. Kama a'lamahum anna man kana minhum maridan aw bi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan, memberitahu kepada orang-orang beriman yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, bahwasanya barang siapa di antara mereka yang sakit atau ada penyakit di kepalanya, gatel luar biasa, enggak harus dicukur gundul, harus dicukur umpamanya, atau dia harus memakai pakaian mengharuskan. Karena waktu saya ikut dulu juga, ya syekh, masyayikh, tapi dia ada masalah, maka dia memakai pakaian berjahit. Mungkin ada yang dipakai ketika ikhram, tapi dia nanti ya membayar fidyah, seperti itu. Dan itu dalam kondisi-kondisi tertentu, bukan suatu yang sesuatu yang tercela, bukan, tapi kan ada aturan dan arahannya. Jadi Allah memberitahu barang siapa yang sakit atau di kepalanya ada kutu luar biasa harus dicukur, sedangkan dia dalam ikhram, kan nggak boleh mencukur rambut. Wattarra ila halqi sya'rihi, dia terpaksa harus mencukur rambutnya. Au labsi thawbin, atau dia harus memakai baju. Ikhram pakai baju. Maka ketika seperti itu, kita jangan disebutkan mungkin dia karena ada masalah gitu, urusan dia. Kecuali kalau bersama-sama nggak ada masalah, ngapa kamu pakai baju, diingetin, nggak boleh ya. Au taghtiyatu ra'sin, atau dia harus menutup kepalanya. Fal wajib, maka karena dia melanggar larang-larang ihram, maka yang diwajibkan adalah ayyaf ala dzalika fidyatan, maka dia harus menggantinya dengan fidyah. Apa fidyahnya? Salah satu dari tiga, puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih kambing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dengan haji tamattu, yaitu umrah dulu kemudian haji di bulan haji, dan dia bukan penduduk Mekah dan sekitarnya, maka wajib bagi dia juga menyembelih hadyu, yaitu seekor kambing atau sapi atau unta. Boleh Anda sendiri, bukan unta, tidak mesti harus 7 orang.
Fa illam yajid dzalika, maka apabila tidak bisa mendapatkan hal tersebut, seperti tadi saya jelaskan, entah itu karena dia nggak punya uang ataupun memang nggak ada yang dibuat beli atau tidak ada barangnya, maka dia wajib puasa 3 hari fil hajj, artinya di Mekah, ya. Min awli syahril haji ila yaumit tasi' minhu wa 7 ayyam idza raja ila biladi. Itu boleh 3 hari itu seperti saya sampaikan tadi, atau dia sudah tahu dia nanti nggak punya duit, nggak bisa, pokoknya nggak bisa beli, karena memang harus dari dia. Maka kalau dari awal sudah tahu demikian dan tidak punya, boleh puasa itu sebelum itu juga boleh. Di waktu menunggu itu puasa 3 hari sebagai apa? Bayar kewajiban tadi, bayar hadyu. Nah, seperti itu. Nah, nanti yang 7 hari harus dilaksanakan di kampungnya. Ini paham ya? Kemudian di ujung ayat ini selalu penting sekali saya sampaikan. Ketika kita membaca ayat, ujung ayat itu ada hal yang sangat penting, dan di situ menjadi salah satu pesan tersendiri, yaitu wattaqullah. Perintah Allah Subhanahu wa taala akan bertakwa. Semua yang diperintahkan tadi harus bertakwa, artinya melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, mengerjakan semua yang disyariatkan, dan berhati-hati waspada terhadap apa saja yang dilarang, jangan sampai dilakukan, dan jangan sampai syariat sedikit pun kemudian dianggap remeh. Oh, ini kan sunnah, nggak apa-apa kan dilaksanakan. Jangan sampai seperti itu. Selagi kita mampu, laksanakan, ya. Laksanakan, jangan sampai oh ini kan bukan wajib, bukan. Maka harus betul-betul kita bertakwa kepada Allah. Sebagai satu contoh, mungkin kalau sekarang enak, tawaf pun harus jaga jarak gitu kan. Kalau sebelum pandemi itu luar biasa, ada orang-orang hanya mengejar sunnah, pokoknya penting harus nyium hajar aswad, hukumnya sunnah. Kalau nggak paham, ini seakan-akan lebih wajib, sehingga kadang-kadang harus menyewa seseorang untuk mencium hajar aswad, padahal ini suatu yang sunnah. Kalau nggak mampu cukup isyarat, ya. Cukup isyarat, bismillah Allahu akbar, lanjut. Tidak perlu mendesak-desak, apalagi menyakiti saudara. Ini termasuk hal yang perlu kita perhatikan. Wattaqullah. Coba ujungnya, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jangan sampai meremehkan hal-hal seperti itu. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala siksanya itu teramat pedih. Jadi jangan sampai berbuat zalim, jangan sampai meremehkan ibadah-ibadah yang diperintahkan tersebut. Ini kurang lebih yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam makna ayat 196. Kemudian ada beberapa poin penting di sini, ada 5 poin, walaupun sebagian mengulang, perlu kita sampaikan. Yang pertama, inti daripada ayat ini, 1, wujubu itmamil haji wal umrah liman syuri'a fihima bil ihram minal miqat. Jadi wajib menyempurnakan haji dan umrah bagi siapa saja yang sudah disyariatkan di dalam 2 ibadah tersebut ketika dia sudah ihram dari miqat. Walaupun itu hajinya haji sunnah, atau haji yang kedua, atau umrahnya juga bukan umrah wajib, umrah yang tidak menyertai haji. Nah, wajib disempurnakan. Dalilnya ayat yang barusan kita baca, wa atimul hajja wal umrata lillah. Juga di dalam ayat lain, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu membatalkan
amal perbuatan yang baik ya. Yang kedua, bayanu hukmul ihsar, penjelasan tentang hukum ihsar. Kalau tidak bisa melanjutkan ibadahnya setelah ihram. Bisa menyembelih kambing di tempat dia ihsar tidak bisa, atau dia tahallul, baik itu cukur gundul ataupun memendekkan, meratakan. Tsummal qada' min qabilin, kemudian dia mengqadha nanti pada tahun berikutnya kalau memang itu memungkinkan, dan wajib mengqadha pada tahun berikutnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengqadha dan juga sahabat-sahabatnya umrah yang pada waktu itu dia tidak bisa melaksanakan umrah, tidak bisa masuk Masjidil Haram. Kapan? Pada tahun perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, dan itu bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya ya. Yang ketiga, bayanu fidyatil adha, penjelasan tentang bayar fidyah karena penyakit ya, yang tadi sudah jelaskan, harus memakai pakaian, harus cukur rambut dan seterusnya karena penyakit. Maka hal tersebut dia tetap melanggar larangan-larangan ihram. Bedanya kalau seperti ini karena uzur tidak dosa. Tapi kalau seseorang melanggarnya tanpa ada uzur, walaupun dia kemudian diganti, dia ini namanya meremehkan dan bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi ini yang menjelaskan ketika ada orang-orang tertentu yang mendapatkan uzur seperti ini, itu juga diatur. Karena dia melarang melakukan larangan-larangan ihram, maka dia harus mencukur, memakai baju atau menutup kepala, maka dia wajib membayar fidyah dengan puasa tadi ya 3 hari, atau memberi makan berapa? 6 orang miskin, atau kalau dia punya menyembelih seekor kambing. Yang keempat, bayanu hukmut tamattu', artinya penjelasan tentang haji tamattu'. Wa huwa anna man kana min ghairi sukani Makkah wal Haram, artinya ini berlaku bagi penduduk selain penduduk Mekah dan Haram. Idza ahrama bi umrah, kalau dia ihram dengan umrah pada bulan haji, fi asyhuril hajj, wa tahallala minha, kemudian dia tahallul pakai pakaian biasa dan dia tetap berada di Mekah, wa hajja min ami, kemudian haji pada tahun itu, maka alaihi dzabhu syatin, maka dia harus menyembelih kambing. Fa in ajiza, kalau tidak mampu puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari di kampungnya. Yang terakhir, al-amru bittaqwa, perintah Allah agar selalu menjaga ketakwaan. Kalau kita haji itu pasti disambut yang pertama kali diingatkan itu masalah ketakwaan dan seterusnya, karena menginti wahiyya ta'atullah bimtisali amrihi wajidinabi nahyi, dan takwa itu adalah ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta waspada wa tahdhir man tarakaha lima yatarattabu alaihi minal iqab asyadid, dan sekali lagi peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meninggalkan ketaatan itu bisa melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan ya, akan mendapatkan azab yang pedih. Di tempat yang suci ini berbeda dengan di tempat-tempat yang lain, maka jangan melakukan kedurhakaan kepada Allah, sehingga ketika pulang akan mendapatkan
haji yang mabrur atau umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah siap-siap haji tahun ini, ya minta kepada Allah. Tahun 1442 kalau dibuka. Karena memang umrah saja belum dibuka, karena memang ya musibah pandemi Covid ini belum berakhir, ya. Maka kita berdoa kepada Allah di setiap waktu, kita mohon kepada Allah agar Allah segera mengangkat pandemi ini dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap masih dalam pandemi semacam ini, kita tetap seharusnya semakin rajin, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan diingatkannya pandemi Covid seperti ini. Mungkin itu pagi hari ini yang bisa saya sampaikan, ya. Agak panjang pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bukan masalah haji dan umrah, betul-betul dalam ibadah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.